Nah, jadi bukan rahasia umum lagi ya. Udah dari dulu Mossad ini udah seperti kayak hantu aja ya, seperti tidak terlihat, seperti tidak terdengar, seperti tidak tercium ya. Gerakannya itu bisa senyap ya, seperti angin begitu. Nah, itulah bravonya Israel, Mossad begitu canggih begitu ya. Jadi sudah terbukti bukan saja kali ini ya, udah mungkin lebih kali ratusan petinggi-petinggi Hamas, ya Hizbullah, ya Iran, ya jenderal-jenderalnya, koit semuanya, ya. Jadi memang nggak boleh dikasih hati ya. Semua ya Sinwar segala itu udah berapa kali masuk ke penjara, ya udah 3 kali mungkin dilepasin lagi. Tapi yang ada setelah dilepasin bukannya bertobat, malah yang ada ngerancang lagi untuk nyerang Israel. Jadi Israel udah nggak boleh lagi kasih hati sama orang-orang Palestina ini ya. Mereka itu memang teroris-teroris biadab gitu. Ya, ini Khaled Masal kan juga sama, udah berapa kali pernah diracun kan sampai karena Amerika minta siapa Raja Husainnya dari Yordania minta tolong penawar racunnya. Gini, situasinya kan sebenarnya ya kalau kita lihat sampai sebelum perjanjian Oslo, situasi bagi Israel itu jauh lebih relatif lebih aman dari serangan teroris. Ya, ketika perjanjian Oslo ditandatangani, itu serangan teroris langsung meningkat. Intifada 1, Intifada 2. Kalau nggak salah hampir 10.000 orang Israel itu mati jadi korban serangan teror. Kalau dihitung-hitung diakumulasi semuanya ya, dari mulai sejak perjanjian Oslo sampai sekarang. Nah, ini terus terang kesalahan Yitzhak Rabin. Suka nggak suka kita harus ngakui, bukan soal indah atau tidaknya gitu kok keadaan, tapi memang itulah faktanya gitu. Ya akhirnya jadi korban. Nah, ini terjadi juga sampai sebelum 7 Oktober kemarin. Kadang-kadang publik itu tidak mengerti pertimbangan-pertimbangan strategis, pertimbangan taktis, pertimbangan keamanan dari wilayah itu gitu ya. Jadi mereka selalu orang-orang Kristen ini kan orang-orang baik, Bu. Ya, orang-orang baik. Tetapi kalau orang-orang baik maka akan dimakan oleh orang-orang sebelah ini gitu kan. Itu yang selalu dimanfaatkan gitu. Kalau tunggu jangan dipotong dulu, Bu. Tunggu jangan dipotong dulu. Jadi kalau misalkan katakanlah misalkan kita melihat di Eropa ya ada politisi yang kiri, ada yang pro ke Arab, ada yang pro ke sebelah. Kenapa? Karena mereka butuh suara. Suara dari siapa? Suara dari imigran ini, suara dari pekerja ini. Jadi mereka memainkan itu untuk meraih kekuasaan. Nah, termasuk juga kaum LGBT atau kaum wokis ya. Mereka ikut demo bareng-bareng dengan kelompok-kelompok pro-Palestina ini. Tetapi mereka nggak sadar ketika nanti kekhalifahan berkuasa, mereka itu hukuman buat kaum homoseksual dan lesbian, gay, transgender, itu adalah diangkat dari gedung, dilempar ke bawah. Itu sudah terjadi di Gaza dan di Iran gitu. Jadi itu bukan berarti menguntungkan buat mereka. Kadang-kadang orang-orang wokis ini sangat naif gitu dalam berpihak gitu. Justru satu-satunya negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum di Timur Tengah itu ya cuman Israel. Coba lihat sistem demokrasi ada nggak jalan di negara-negara Arab yang lain? Saya kira nggak ada. Begitu kira-kira, Bu. Jadi wajar kalau ada pro kontra itu karena banyak juga orang-orang Barat ini yang menggunakan suara-suara para imigran itu. Makanya Eropa itu tertidur sudah sampai 20 tahun mendatangkan para pengungsi ini dengan harapan mereka akan bisa meraih kekuasaan politik, termasuk juga kaum LGBT yang sekarang ini sedang unjuk gigi di Olimpiade Paris ini. Ya sekarang akhirnya apa yang terjadi? Olimpiadenya sendiri kan sudah diboikot, ditinggalkan oleh masyarakat dunia. Mereka buat pelecehan terhadap The Last Supper kan untuk menunjukkan eksistensi mereka. Jadi inilah persoalannya. Jadi di Eropa ini juga ada masyarakatnya beragam, ada yang pro kepada Palestina untuk mendapatkan suara dukungan politik dari negara-negara Muslim dan dari negara-negara yang dari kaum imigran. Begitu kira-kira, Bu Dora. Oke, silakan lanjut, Bu. Mungkin saya cukup ya, mungkin saya cabut dulu, minta host yang lain untuk lanjut gitu. Opung Toba, ini sedikit lagi Opung Toba.
Tapi saya kurang puas Opung Toba ya, tadi jawaban Opung Toba tentang Pas tidak coba, Pak Budora. ya. Ya Pak Paul. Terima kasih, sudah mantap. Iya, iya, iya. Jelas. Itu dulu Pak ya, intisarinya seperti itu Pak, kira-kira Pak Paul. Saya Iya. pamit istirahat dulu Pak. Oke, ini tadi saya baca berita tadi Pak Thank you, Paul. Toba. Ini ada tadi saya berita di sini, saya dengar berita bahwasanya ada pembunuhan yang dilakukan oleh udah setiap minggu pembunuhan dilakukan oleh Islam-Islam ini. Tadi pagi berita seorang wanita umur 36 tahun lagi di wonungnya, apartemennya dimasuki dan ditusuk oleh dari orang Afghanistan. Pemerintah sini semakin marah dan sekarang di sini mereka tidak menerima bantuan sosial lagi, ditutup bantuan sosial kepada mereka. Mereka semakin wilder semakin ganas untuk melakukan suatu pemberontakan kepada rakyat sendiri. Inilah salah satu saya lihat bagaimana dulu Merkel membuka open kepada Islam-Islam ini, welcome to Europe. Kita punya bantuan sosial, kita kaya, kita punya ini, uang banyak, mari kemari, bekerjalah kemari. Akhirnya rakyat sendiri yang akhirnya menggelepar dan memberontak akan sikap ini. Malahan kemarin Poland mau dienyahkan dari EU, sekarang Poland unjuk gigi bahwasanya kami tidak menerima Islam. Lihat, negara kami sekarang stabil, tidak ada Islam di sini. Nah, ini membuat Eropa yang lain, Austria, mungkin Jerman ya, Bratislava yang dekat kami, Ceko, ini melihat yang dekat sekali ya, melihat ini, dan mereka sudah benar-benar terbuka matanya ya. Dan kedua saya lihat ini pidato tadi, argumen di TV One, bagaimana si Monique Ricker dengan semua para politik di TV One. Saya rasa Indonesia ini memainkan peran seperti perannya Hitler, propaganda untuk membuat suasana di dalam pemerintahan Indonesia semakin panas, sama seperti Hitler zaman dulu untuk membenci orang Yahudi. Itu saya lihat dilakukan oleh para politik-politik di Indonesia, spesial Retno dan Yusuf Kala ya. Makanya saya harap Pak Prabowo betul-betul memikirkan ini dan mengenyahkan MUI dari pemerintahan Indonesia. Kalau mau Indonesia bersatu, kalau tidak Indonesia akan bubar, itu saya rasa ya. Karena ini di Sumatera saja sudah kriminal semakin tinggi ya, perampokan, pencurian, apa segala ya. Ini Pak Prabowo mesti lugas melihat ini dalam permasalahan yang terjadi di Indonesia ya, dan memikirkan rakyat Indonesia, jangan hanya agama titit ya. Jadi ini dilihat Pak Prabowo, bagaimana di Eropa ini kehilangan goyang akan ekonominya. Seharusnya Pak Prabowo lihat ini, dan mudah-mudahan Pak Prabowo, pertemuan Pak Prabowo kepada Presiden Prancis, Rusia, Pak Prabowo bisa mengambil satu ilmu, suatu wawasan untuk menjalankan pemerintah Indonesia. Dan saya tetap menyerukan, keluarkan MUI dan semua fraksi-fraksi Islam dari Indonesia, dan fraksi agama keluarkan. Itu saya tetap dari pertama mendukung. Budora, ingat umur, jangan discuss titik-titik. Pak Andi, umur saya nggak peduli, saya sudah bebas Pak Andi. Sekiranya dia dipanggil Tuhan saya besok, saya sudah siap Pak Andi, karena waktu saya Tuhan bilang di Alkitab 70 tahun, lebih dari 70 tahun udah menjadi berkat toh Pak Andi. Tapi anak kan belum kawin, Bu. Gimana sih? Lanjut Pak RT nih Pak.
Pak SK Saya silakan. di Eropa anak kawin tidak kawin, pokoknya iman dipenuhi, ya nggak Pak Paul? Udah, oke, kita lanjutkan fokus. Ya, Pak SK lanjut. Mana nih Ya, Pak Pak SK? Paul. Lanjut. Oke, kedengaran nih suaranya ya. Shalom. Selamat malam semuanya. Shalom. Jadi inilah Mossad loh. Itu loh. Ya kan? Baru tahu Mossad. Jadi kita heran sendiri di tengah-tengah sarang musuh. Ya, buset deh. Mossad gitu loh. Ya kan? Nah, jadi dimanapun ya, sampai ke lubang kuburan, ke lubang tikus pun Mossad bisa menciumnya, bisa melacaknya dan bisa mencarinya. Itu memang kecanggihan Israel, ya, bangsa pilihan Tuhan yang Allahnya Tuhannya hidup, ya, yang sudah terbukti dari sejak peradaban manusia, ya. Memang bangsa ini bangsa yang luar biasa, bangsa yang cerdas, ya, walaupun tegar tengkuk, tetapi inilah bangsa pilihan Tuhan yang dipelihara sampai saat ini, begitu ya, di mana budayanya tidak berubah dari dulu. Nah, jadi bukan rahasia umum lagi ya, udah dari dulu Mossad ini udah seperti kayak hantu aja, ya, seperti tidak terlihat, seperti tidak terdengar, seperti tidak tercium, ya, gerakannya itu bisa senyap, ya, seperti angin begitu. Nah, itulah bravonya Israel, Mossad begitu canggih begitu ya. Jadi sudah terbukti bukan saja kali ini ya, udah mungkin lebih kali ratusan petinggi-petinggi Hamas, ya, Hizbullah, ya, Iran, ya, jenderal-jenderalnya, Qoid semuanya, ya, kena sasaran dari intelijen dan dari satelit dan kecanggihan teknologi intelnya Israel begitu ya. Saya coba cari beberapa ya, katakan nih, sampai bukan hanya di Iran ya, di Suria ya, tokoh sentral Suria nih yang bertanggung jawab suka menyerang lewat roketnya Hamas ya, itu juga diserang begitu, diserang di Suria malah ya, ketahuan sampai Suria pun dihajar, mati juga Qoid ya. Baru nggak lama ini, baru di Januari 2024 Saleh Aruri juga sama, tadi Hasan Akasa namanya, ini Saleh Aruri itu juga sama di Beirut ya, di Lebanon, dihajar juga di Januari 2024 begitu. Nah, Lebanon cuma bisa mencak-mencak, wah ini pelanggaran kedaulatan nih, ya, tetapi giliran dia menembakkan roket, membunuh orang-orang Israel, ya, nggak ada pelanggaran kedaulatan. Kan biasalah si Muslim modelnya begitu ya, bisanya koar-koar doang. Emat Akel juga sama begitu ya, dibunuh juga ini lewat intelijen, lewat informan begitu, ditembak mati begitu. Yahya Asa begitu juga, ini insinyurnya nih, pembuat bom ya, yang suka bikin bom untuk batalion brigadnya Al-Qassam di tepi barat begitu. Dibunuh juga sama Israel, umur 29 tahun ya, bahkan dikasih alat peledak di teleponnya begitu, saat dia terima telepon dari bokapnya, dari bapaknya, mati itu ya si Aisyah itu gitu, Ayasa ya. Nah, lagi Saleh ini petinggi-petinggi nih ya, petinggi-petinggi Hamas ya. Salah si HD juga sama, itu pemimpin Brigade Al-Qassam ya, waktu lakukan intifada kedua sama juga suka ngirim roket-roket Al-Qassamnya itu, dan suka melakukan penyeludupan senjata ya ke gudangnya Hamas. Mati umur 49, dihajar lewat intelijen satelitnya Israel lewat serangan udara ya. Ahmed Yasin ya itu udah terkenal ya dari dulu ya, ditembak lewat helikopter gitu dengan rudal. Begitu juga Abdel Aziz sama ya, itu dibunuh juga begitu. Itu tahun 2004 ya, umur 56 tahun, ini pemimpin Hamas ya, dibunuh juga di Lebanon. Adnan Al-Gaul sama juga dibunuh dilacak
begitu ya, dibunuh juga di mobil begitu, di mobil, di rudal sama drone-nya apa Israel ya, Mahmud Al-Mabud ya, sama staf logistik, ini kepala staf logistiknya Hamas, kalau di sini istilahnya kayak apa, kepala Kasum ya, kepala staf umum logistiknya Angkatan Darat ya, sama ini kepala staf logistiknya Hamas juga sama, dihajar di Dubai, malah di hotelnya dibunuh ya, lagi cem-ceman dia sama gadis ya, sama perempuan, dibunuh ya. Mossad pakai apa, kadang-kadang untuk masuk ke Dubai itu dia nggak sebagai intelnya nggak sebagai warga apa, kadang-kadang dia bisa masuk pakai warga Kanada, warga yang lain ya, jadi nggak dicurigai begitu ya, jadi dibunuh juga sama semua ya. Ini sebagai kepala menterinya Palestina juga nih ya, biro politiknya Hamas, Haniyeh ya, udah mati juga kan, nggak ada artinya udah sekarang. Dan Haniyeh ini kan sebenarnya udah dari dulu nih, udah berapa kali bahkan udah ditangkap ya sebenarnya. Nah, tapi karena dikasih hati, jadi sebenarnya ini petinggi-petinggi Israel ini mesti kejam juga sama mereka ya. Kalau nggak kejam, ya dipermainkan. Ini berapa kali kan mereka itu petinggi-petingginya ditangkap, penjara 5 tahun, habis itu karena rayuan Amerika juga dan Eropa, ya udahlah humanity, pertukaran sandera, dilepaskan lagi. Nggak taunya otaknya ya memang mikirin untuk melakukan memang genosida kepada bangsa Yahudi begitu. Yang ada akhirnya selalu menyerang ya, bikin terowongan begitu, senjata semuanya sama, semuanya banyak ini ya, mungkin ratusan ini. Muhammad Dev juga sama ya, yang tadi disebut apa di Hizbullah tuh di Lebanon juga, di Damaskus dibunuh juga si Suk itu ya. Nah, jadi bahkan yang tadi itu udah dibanderol sampai 5 juta ya. Jadi dihajar itu, kalau itu memang cukup banyak itu. Sekalian itu hampir 500 orang mati, setidaknya itu hampir separuhnya itu pejuangnya Hizbullah ya, dihajar sama pemimpinnya di Lebanon. Jadi bangsa ini memang terkenal luar biasa hebat begitu ya. Banyak, mereka itu udah ratusan semua pemimpinnya ya, kayak Marwan Isa juga. Ya sama juga dihajar juga ya, ini pemimpin Al-Qassam juga begitu ya, yang suka bikin bom-bom juga ya untuk meledakkan uh, di Israel begitu. Nah, akhirnya mati juga semuanya. Padahal ini udah dipenjara beberapa kali juga, dibebaskan. Jadi memang nggak boleh dikasih hati ya. Semua Yahya Sinwar segala itu udah berapa kali masuk ke penjara ya, udah 3 kali mungkin dilepasin lagi. Tapi yang ada setelah dilepasin bukannya bertobat, malah yang ada ngerancang lagi untuk nyerang Israel. Jadi Israel udah nggak boleh lagi kasih hati sama orang-orang Palestina ini ya. Mereka itu memang teroris-teroris biadab begitu. Jadi semua sama nih, Abdullah Barghouti juga sama, komandan ya di tepi barat itu. Kaliannya ya bikin bom juga begitu ya, zat beracun ya, memanufaktur jadi jadi gudang senjata yang bisa beracun begitu. Bahkan kadang-kadang bisa membunuh orang-orang sipil Israel ya, puluhan, bahkan sampai yang ada pernah dibom itu sampai 50 mati begitu. Ya seringkali ya mereka yang cari gara-gara gitu. Tetapi kadang-kadang dilepas ya nggak ada artinya. Mestinya itu udah seumur hidup aja di penjara Israel, jangan dilepas lagi begitu. Ya, ini Khaled Masal kan juga sama, udah berapa kali pernah diracun kan, sampai karena Amerika minta Raja Husainnya dari Yordania minta tolong penawar racunnya ya, bosnya si Hamas ini. Tapi akhirnya Amerika waktu itu Bill Clinton ya begitulah jeleknya tuh Demokrat, minta Israel kasih penawar racun. Padahal mestinya kalau kayak Trump begitu ya nggak usah lah, udah biar aja mati itu ya kan. Terbukti kalau dia mati sekarang kan nggak seperti sekarang nih si Palestina ya, karena model-model dia sama si Haniyeh semua Yahya Sinwar dikasih hati malah ngerancang yang jahat begitu. Mestinya dia udah mati kalau nggak dikasih penawar racunnya ya. Itu tahun 2000 berapa itu di Yordania begitu. Semua sama ya,
banyak ini Mahmud Jahar segala macam mati, Aiman Noval saya baca, Bilal Aqeda, semua itu komandan Hamas terbunuh, ya komandan tinggi Hamas Aiman Noval. Muhammad Ejid itu yang suka melakukan serangan komando sebagai komandan operasionalnya begitu. Sama Merat Amud Merat, Jawad Abu Samala, semua mati nih, banyak nih. Saya baca nih mungkin bisa sampai ratusan ini ya, mati semua. Ya matinya banyak bukan di wilayah mereka, di Lebanon, di Suriah, di Iran, petinggi-petinggi Iran juga mati. Itulah kecanggihan Israel, ya nggak bisa dilawan, perang sama berapa negara pun nggak bisa dilawan. Dan sekarang teknologi perang militer yang tercanggih itu justru Israel, bukannya Amerika ya. Jadi beberapa IT itu dikuasai Amerika, bahkan Letnan Jenderal Amerika Angkatan Udara kalau nggak salah, Komando Angkatan Udara waktu F-16 lagi populer. Kaget mereka itu, pemimpin-pemimpin Israel itu justru biasanya didampingi kelas-kelasnya itu yang selevel sama dia, tetapi kalau di Israel itu nggak ada stratanya ya. Jadi setelah 1 bulan ya dia panggil user pemimpin lah begitu ya, Bapak Jenderal segala macam. Tetapi setelah sebulan 2 bulan sama kopral sekalipun udah ngomong itu panggil nama begitu, sehingga ada kedekatan dan pemimpin-pemimpinnya udah biasa di saat operasi maupun di saat diskusi strategi semua mereka itu dari yang kelas-kelas bawah, yang kelas kopral bintara, mereka bisa berdiskusi dengan yang jenderalnya, dengan kolonelnya begitu, tanpa si pemimpin itu marah ya. Wah, lu pangkat lu apa bisa diskusi dengan gue yang kelasnya ini. Kalau di Indonesia mana bisa seperti itu ya. Nah, itulah kehebatannya mereka, itu yang jarang begitu. Di Amerika pun aja sulit untuk seperti itu begitu. Angkatan yang terendah bisa berdiskusi dengan pejabat yang teras, yang tinggi, dan memanggil nama seperti biasa begitu. Dan banyak kecanggihan-kecanggihan yang justru nggak bisa dilakukan oleh Amerika, sekarang lebih canggih lagi dilakukan oleh Israel begitu. Jadi Israel ini mungkin untuk ekspor senjatanya ya itu kurang lebih tahun berapa itu ya, itu aja udah hampir sekitar ratusan triliun ya untuk ekspor senjatanya begitu. Jadi luar biasa orang-orang Israel ini begitu, karena mereka geografinya memaksa mereka untuk defense, untuk mempertahankan diri. Jadi makanya IDF ini defense-nya itu luar biasa begitu ya, untuk menangkal dari udara, darat maupun laut ya, lewat persenjataan mereka dan teknologi mereka. Dan sekarang mereka menghasilkan negara ini perusahaan-perusahaan anak-anak orang-orang suku Israel di mana-mana di seluruh dunia, di bidang ekonomi, di bidang teknologi ya, di bidang pertanian, di bidang apapun, mereka yang menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi dunia, bagi peradaban dunia yang modern ya. Kalau ditanya Islam, mana pemimpinnya yang bisa membawa peradaban dunia? Nggak ada, yang semua korup, tukang kawin ya, nggak ada. Yang ada Islam-Islam yang sekuler, yang nggak pakai model Al-Quran ya. Jadi kalau negara ngikutin model syariah ya, presiden yang ngikutin syariah, takut sama MUI, pemimpin-pemimpin agama yang blow on, yang taunya cuman agama, cuman ngafal doang, ya hancur lah. Ya, kayak Afghanistan, ya tukang kawin semua, kayak Iran sama, tukang kawin semua, korup semua begitu. Ya itu Pak Paul, terima kasih.